Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan melanjutkan materi tentang barisan dan deret geometri ya. Dan untuk kali ini kita akan melanjutkan dengan materi deret geometri tak terhingga ya. Tapi jangan lupa simak juga untuk barisan geometri dan deret geometri, sehingga nanti bisa nyambung ke materi ini ya, sehingga materinya berurutan seperti itu. Oke, jangan lupa juga ya untuk di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi dan trik-trik cepat mengerjakan soal matematika lainnya ya. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum jauh membahas deret geometri tak terhingga ya, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan deret geometri tak terhingga ya. Jadi yang dimaksud dengan deret geometri tak terhingga adalah deret yang jumlahnya sampai suku ke tak terhingga. Jadi tidak ada batasan ya. Misalkan U1 ditambah U2 ya, ditambah U3, ditambah U4, ditambah dan seterusnya. Jadi tidak ada batasannya ya. Dia terus saja tidak ada batasannya. Itu yang dimaksud dengan deret geometri tak terhingga ya. Nah, untuk rumusnya sendiri ya, sebenarnya itu ada 3 ya. Biar kakak jelaskan. Yang pertama adalah jika rasionya lebih besar dari 1 ya, maka hasil penjumlahannya ya itu positif tak terhingga ya. Jadi geometri tak terhingganya itu adalah positif tak terhingga ya. Yang dimaksud dengan rasio lebih dari 1 itu misalkan 2 gitu ya, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ini lebih dari 1, berarti dia hasil penjumlahannya adalah positif tak terhingga gitu. Nah, kalau misalkan yang kedua, jika rasionya lebih besar dari -1 dan kurang dari 1, maka hasil penjumlahannya, nah ini rumus yang dipakai adalah rumus yang umum ya, rumus yang air ya, A per 1 dikurangi R. Nah, ini adalah rumus umumnya nih, rumus yang biasa sering dipakai. Yang dimaksud dengan rasio lebih dari -1 kurang dari 1 itu, yang dimaksud rasionya adalah dalam bentuk pecahan ya. Misalkan setengah rasionya itu, terus 2/3 ya, atau misalkan 4/3 gitu ya. Pokoknya dalam bentuk pecahan. Nah, dia yang digunakannya adalah rumus ini ya. A itu artinya suku pertama ya, suku pertama. Lalu 1 itu udah rumus bakunya ya. Terus kalau R adalah rasio ya. 1 itu udah rumus bakunya. Lalu yang ketiga, jika rasionya kurang dari -1 ya, maka hasil jumlahnya adalah tak terhingga negatif ya, atau negatif tak terhingga. Nah, kalau rasio yang kurang dari -1 itu berarti bilangan bulat yang negatif ya, misalkan -2, -3, -4 dan seterusnya. Nah, itu hasilnya adalah negatif tak terhingga ya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik ya. Nah, rumus bakunya ya, rumus yang biasa dipakainya itu adalah rumus yang nomor 2 ya, air ya, A per 1 dikurangi R ya. Baik, di geometri tak terhingga juga ada 2 jenis deret ya, bentuk deret ya. Yang pertama ada yang dimaksud dengan konvergen. Apa sih yang dimaksud konvergen? Jadi jumlah sampai tak hingganya itu memberikan angka tertentu ya. Jadi dia itu hasilnya itu ya, hasilnya itu bukan positif bukan negatif ya, bukan positif tak terhingga ya, atau bukan negatif tak terhingga, tapi dia bulat, bilangan bulat ya, bisa 4, bisa 3, bisa 5 gitu ya.
Syaratnya apa? Ya syaratnya ini ya. Rasio lebih dari min 1 dan kurang dari 1 rasionya ya. Jadi yang konvergen itu dia menggunakan rumus S tak terhingga sama dengan A per 1 kali 1 kurangi R ya. Itu yang konvergen. Lalu yang kedua ada divergen ya. Yang dimaksud dengan deret divergen adalah jumlah sampai tak terhingganya memberi hasil ya. Hasilnya apa? Hasilnya itu positif tak terhingga ya, atau negatif tak terhingga ya. Syaratnya apa? Rasio lebih besar dari min 1 ya, atau rasionya rasionya kurang dari min 1 atau rasionya lebih besar dari 1. Nah, seperti itu untuk penjelasan singkatnya ya adik-adik. Biar lebih jelas kita coba pakai soal ya, contoh soal ya. Nah, adik-adik misalkan ada contoh soal seperti ini ya. Tentukan hasil penjumlahan deret dari deret geometri berikut ya. Ini deret geometri tak terhingga ya. Nah, kita untuk penyelesaiannya ya, penyelesaiannya yang A ya. Yang A itu kita cari rasionya dulu. Rasionya adalah U2 dibagi U1 ya, sama dengan 4 dibagi 2. Sama dengan berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2 ya. Nah, ini untuk rasionya lebih dari 1 atau kurang dari 1 atau kurang dari min 1 ya, atau di tengah-tengah. Berarti kalau 2 itu rasionya lebih dari 1 kan ya. Nah, kalau lebih dari 1 ini yang dimaksud dengan divergen ya. Dan hasilnya ya, hasilnya itu sama dengan positif tak terhingga. Sudah, gini saja jawabannya ya. Bisa dipahami ya, karena rasionya lebih dari 1 ya. Lalu yang B ya, sama kita cari rasionya juga. Berarti U2 dibagi U1 ya, sama dengan 1 dibagi 2. Nah, rasionya ini setengah ya. Kalau setengah kan berarti rasionya itu lebih besar dari min 1 gitu kan, dan kurang dari 1. Ini yang dimaksud dengan konvergen ya. Kalau konvergen, rumus yang dipakai adalah ya, air A per 1 dikurangi R, atau rumus umumnya ya. Berarti berapa nih? A nya berapa? A nya adalah 2. Berarti 2 per 1 dikurangi rasionya berapa tadi? Setengah ya kan. Berarti sama dengan 2 ya per 1 dikali satunya kita rubah ya, karena penyebutnya 2, berarti 2 per 2 dikurangi 1 per 2 ya. Ininya hapus dulu. Oke. Nah, berarti sama dengan 2 per setengah. Nah, berarti berapa? Kan tidak boleh ya penulisan pembagian 3 susun begini, tidak boleh. Berarti 2 nya naik ke atas. 2 per 1 dikali 2 sama dengan 4. Berarti hasilnya adalah 4. Seperti itu adik-adik. Lalu yang C, kita cari dulu rasionya. U2 dibagi U1 ya, sama dengan berapa? Berarti min 6 dibagi 3 sama dengan berapa? Min 2. Nah, berarti rasionya ini adalah lebih dari kurang dari min 1 kan? Kurang dari min 1. Ini yang dimaksud dengan divergen juga nih, seperti yang A. Hanya di sini negatif ya. Berarti hasilnya itu sama dengan negatif tak terhingga. Seperti itu adik-adik. Gampang ya menentukannya ya. Oke, coba contoh soal yang lain ya. Lalu berikutnya ada soal diketahui jumlah tak terhingga suatu deret geometri adalah 6 dan suku pertamanya 2. Tentukan rasionya. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah jumlah tak terhingganya ya. Berapa? 6. Lalu suku pertamanya berapa? A-nya adalah 2. Kita disuruh nyari rasionya berapa. Nah, kalau seperti ini ya adik-adik, langsung saja masukkan rumusnya ya.
rumus geometri tak terhingga itu kan berarti A per 1 dikurangi R ya. Di sini jumlahnya sudah ada ya, 6. A-nya juga sudah ada 2 dikurangi 1 per R. R-nya kan yang dicari berarti belum ada ya. Nah, setelah itu adik-adik, nah ini kita tukar posisinya ya. Kita tukar posisinya dengan 6. Jadi yang ada variabelnya atau yang ada rasionya kita pindahkan ke kiri, 1 dikurangi R sama dengan, nah 6 nya turun ke bawah, 2 per 6, 1 dikurangi R, nah ini kita sederhanakan ya menjadi 1 per 3 ya, sama-sama dibagi 2 ya kan. Nah berarti R sama dengan, nah R sama dengan satunya kan pindah ke sini ya, 1 dikurangi 1 per 3. Berarti rasionya sama dengan, karena di sini penyebutnya 3, berarti satu ini kita bikin jadi 3 per 3 dikurangi 1/3 ya. Berarti rasionya adalah 2 per 3. Jadi rasionya 2 per 3. Oke, gitu aja caranya, mudah ya. Iya, yuk kita cari soal lain ya. Lalu berikutnya ada contoh soal lagi ya. Jika suku pertama deret geometri tak terhingga adalah A dan jumlahnya 4, maka nilai A yang memenuhi adalah, nah di sini kita lihat ya, suku pertama yang ditanyakan kan seperti itu ya. Sedangkan di sini jumlahnya adalah 4. Jadi jumlah geometri tak terhingganya adalah 4. Kalau 4 berarti dia membentuk sebuah angka ya. Berarti ini yang dimaksud dengan konvergen. Berarti rumus yang kita pakai adalah rumus yang air ya, yang air yang kita pakai. Berarti A per 1 dikurangi R ya. Nah, kita pertama-tama yang harus dilakukan adalah mencari rasio ya. Kita cari rasionya dulu. Berarti di sini kan jumlahnya sudah ada berapa tadi? 4 ya. Maaf, 4 ya jumlahnya. 4 sama dengan A per 1 dikurangi R ya. Nah, karena kita mau nyari rasio ya kan, berarti di sini posisi I dikurangi R-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Berarti 1 dikurangi R sama dengan A dibagi 4 ya. Lalu R-nya berarti berapa? 1 dikurangi A per 4 ya. Nah, rasionya berarti 1 dikurangi A ya. Ini A ya per 4. Oke. Nah, karena di sini rasionya bentuknya konvergen atau deret konvergen ya, berarti rasio yang ini kita substitusikan ke dalam syarat konvergen, yaitu rasio lebih besar dari -1 kurang dari 1. Nah, kita substitusikan nih ke dalam ya. Berarti di sini 1 min atau 1 dikurangi A per 4 ya, lebih besar dari -1 kurang dari 1. Kan seperti itu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, karena kita mau nyari A, berarti kita harus hilangkan angka 1 yang di tengah ini. Caranya gimana? Caranya adalah dengan dikurangkan 1 kan seperti itu ya. Oke, kita kurangkan 1 ya. Nah, tapi semuanya harus kita kurangkan nih, yang tengah, yang kiri, dan yang kanan juga harus dikurang 1. Oke, berarti kita kurangkan ya. Kakak ganti warna dulu. Di sini berarti -1 dikurangi 1 ya. Lalu 1 dikurangi A per 4 juga dikurangi 1 ya. Lalu satunya yang ini juga dikurangi 1 ya. Berarti -1 dikurangi 1 adalah -2 ya. Lalu berikutnya 1 dikurangi 1 kan habis, berarti tinggal -A per 4 ya. Nah, lalu yang ini 1 dikurangi 1 adalah 0. Sampai sini paham ya. Nah, lalu berikutnya kita kan mau nyari A, berarti 4-nya harus hilang ya. Kalau 4-nya harus hilang, berarti harus kita kalikan min 4 karena di sini ada minnya ya. Berarti kita kalikan min 4 ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, berarti kita kalikan ya. Kita coba ganti warnanya dulu. Nah, di sini berarti -2 dikali -4 ya. Lalu di sini juga yang ruas tengahnya adalah -A per 4 dikali -4 ya. Lalu yang ini juga sama 0
dikali min 4 ya. Di sini min 2 dikali min 4 adalah min kali min jadi positif 8 ya berarti. Lalu di sini berikutnya ya, kita hitung dari tengah aja dulu deh ya. Dari tengah kita hitungnya ya. Di sini kan berarti sini habis ya. Sini habis kan ya. Kalau habis berarti tinggal A saja kan? A ya kan? Nah, di sini min 2 dikali min 4. Ingat karena di sini minus ya. Karena di sini minus berarti tandanya dibalik ya, dibalik gitu. Jadi yang tadinya lebih dari sekarang jadi A kurang dari 8 dan A lebih besar dari 0 dikali min 4 adalah 0 ya. Nulisnya bisa seperti ini ya, atau bisa juga seperti ini. A lebih besar dari 0 dan A kurang dari 8. Ini juga bisa ya. Nah, di sini catatannya adalah jika pertidaksamaan dikali negatif, maka tandanya berubah ya. Ini kan ada negatifnya nih. Ingat ya, ini pelajaran aljabar nih, pertidaksamaan. Nah, ini kan ada minnya. Nah, berarti kalau dikali min ya, ini juga kita kan dikali min nih. Berarti tandanya berubah ya. Yang tadinya lebih dari jadi kurang dari. Nah, jadi jawabannya adalah ini ya. A ya kurang dari 8 dan A lebih dari 0. Berarti angka berapa saja? Nah, berarti HP-nya adalah atau angkanya yang memungkinkan adalah 7 dari 1 dulu ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kenapa? Karena A-nya itu lebih besar dari 0. Berarti kan berapa? 1 ya kan? Di sini kurang dari 8, berarti 7. Dari 1 sampai 7 ya. Bisa dipahami adik-adik untuk mengerjakan yang ini ya. Oke, kalau belum paham silahkan diputar lagi videonya ya. Kita coba soal yang lain ya. Lalu ada soal jika jumlah semua suku deret geometri tak hingga adalah 6. Berarti jumlah semua ya adalah 6, sedangkan jumlah suku-sukunya yang bernomor genap adalah 2. Berarti jumlah tak hingga yang genap ya. Yang genap adalah 2, maka tentukan suku pertama. Berarti yang ditanyakan adalah A-nya ya. Nah, di sini berarti yang harus kita cari adalah rasio ya. Nah, kalau rasio kan suku kedua dibagi suku pertama. Di sini yang ada baru yang genap saja. Kalau bilangan kan ada genap ada ganjil, berarti kita cari yang ganjilnya. Kalau di sini totalnya adalah 6 ya. Sedangkan yang baru ketahuan adalah yang genap ya kan. Berarti di sini 2 ditambah berapa supaya jadi 6? Berarti kan ditambah 4, 6 dikurangi 2. Nah, berarti 4. Nah, berarti di sini yang ganjilnya adalah 4 ya. Berarti di sini total yang ganjilnya ya, berarti 4. Oke. Kita ibaratkan ya, misalkan ya suku pertamanya itu adalah yang ganjil ya. Lalu suku yang genapnya atau U2 nya adalah yang genap ya. Berarti rasionya sama dengan U2 dibagi U1. Yang ganjil tadi adalah berapa? 4. Berarti U2 yang genap berarti 2 dibagi 4 sama dengan setengah. Nah, rasionya sudah ketemu yaitu setengah ya. Nah, baru kita masuk ke rumusnya. Karena di sini rasionya adalah konvergen, berarti rumus yang dipakai adalah rumus air ya. Berarti A per 1 dikurangi R. Tadi totalnya sudah ada berapa? 6 ya kan. A nya itu yang dicari, 1 dikurangi setengah, kan rasionya setengah ya. Berarti di sini nah 6 ya sama dengan 1 dikurangi setengah kan setengah
ya, berarti A ya per setengah ya. Berarti di sini 6 sama dengan A per 1 dikali 2 kan gitu ya. Berarti di sini kita tukar nih posisinya ya. Ini kan kalau A per 1 sama saja 6 A dikali 2 kan gitu. Berarti A sama dengan, kan loncat ya, loncat ke sini berarti 6, karena di sini kali berarti jadi dibagi. A sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah di 3. Seperti itu adik-adik ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, berikutnya kita ada soal terakhir ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter dan memantul kembali menjadi 2/3 tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti. Oke, berarti kan di sini misalkan nih dari meja ya, misalkan ini meja nih ya. Lalu si bola dijatuhkan dari jarak 4 meter. Berarti gini ya. Nah, ke sini kan jatuh. Ini tingginya 4 meter. Nah, lalu dia naik lagi setinggi 2/3 kan. Berarti begini kan. Terus jatuh lagi. Ya kan? Setiap jatuh itu ya, ritmenya adalah 2/3. Berarti kan naik lagi, turun lagi sampai berhenti kan gitu ya. Nah, di sini kan berarti kita harus menghitung yang bola naik ya dan bola turun. Kan mantul itu ada turun ke bawah terus naik lagi ya. Nah, sebenarnya ini adalah yang dimaksud dengan panjang lintasan ini ya, itu adalah total dari deret tak hingga. Ini berapa gitu kan. Nah, sedangkan di sini ya, bola yang jatuh dari ketinggian 4 meter itu ya, itu adalah A-nya. A-nya sama dengan 4 meter. Nah, di sini memantul kembalinya kan 2/3. Berarti rasionya adalah 2/3 ya. Tapi karena di sini ada naik dan ada turun ya, berarti rumus yang dipakai adalah 2 kalinya. Berarti biasanya yang digunakan rumusnya rumus air, A per 1 dikurangi R ya. Berarti di sini rumus airnya dikali 2 karena dia naik dan turun ya. Berarti di sini jumlah dari deret tak hingganya sama dengan 2 dikali A per 1 dikurangi R ya. Lalu dikurangi A lagi. Kenapa dikurangi A? Karena yang ini kan tidak ada yang naiknya. Kalau yang ini nih ya, dia langsung turun aja gitu, nggak ada naik gitu kan. Makanya dikurangi 4 meter lagi. Kecuali kalau dia dari bawah dilempar ke atas ya, berarti tidak usah dikurangi A karena dia dari bawahnya sudah ada ya. Paham ya? Oke, berarti kita hitung ya di sini. Berarti sama dengan 2 dikali A-nya berapa? 4/1 dikurangi 2/3 ya. Dikurangi A ya, A-nya 4 ya. Berarti di sini 2 ya dikali 4. Di sini berarti 3/3 dikurangi 2/3 berarti 1/3 ya. Dikurangi 4. Nah, kita bisa kurangi dulu ya, sama dengan 2 dikali 4 per 1/3 dikali dikurangi 4 ya. Nah, berarti di sini kan di sini nggak boleh ya. Berarti 4-nya langsung dikali 3 ya. Berarti sama dengan 2 dikali 4 dikali 3 dikurangi 4 ya. Berarti di sini sama dengan 2 dikali 12 dikurangi 4 sama dengan, berarti 2 dikali 12 adalah 24 dikurangi 4 sama dengan 20 meter ya. Jadi panjang lintasannya adalah 20 meter adik-adik ya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke,
Baik adik-adik, mungkin itu saja dulu ya untuk video pembahasan deret geometri tahingga ya. Semoga bermanfaat. Tolong bantu kakak untuk di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan lagi pembahasan soal dan trik cepat matematika lainnya ya. Kakak pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam pembahasan materi ini, karena kakak juga manusia biasa dan masih sama-sama belajar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah. Bye bye.